Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman. Tanpa rasa iman, kita tidak bisa merasakan hakikat apa itu Tuhan. Kita tidak bisa merasakan keberadaan sisi Allah. Dan dengan imanlah kita bisa menjadi manusia, menjadi makhluk yang mulia di sisinya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa Islam dari masa-masa ketika manusia menyembah sesembahan selain Allah. Lalu beliau datang dengan agama yang hak, memberikan penerangan yang cerah, sehingga memberikan kita siapa yang petunjuk yang lebih berhak untuk kita sembah, yaitu Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada masa-masa sulit seperti ini, kita belajar banyak hal. Adanya COVID-19, pandemi, yang tadinya hal-hal yang kita anggap biasa, sekarang menjadi hal yang sangat luar biasa ketika kita bisa mengerjakannya. Tadinya kita bebas leluasa untuk keluar rumah, bernafas dengan bebas. Sekarang kita harus menggunakan masker. Keluar rumah dibatasi. Yang mana ketika kita dulu bebas bercengkrama dengan teman, bersapa tangan, berduduk-duduk ria disiram di rumah kita dengan para tetangga, sekarang kita dibatasi. Bahkan kita harus bisa menjaga jarak dengan keluarga kita, saudara kita, dan bahkan keluarga kita yang di rumah. Kita harus betul-betul memperhatikan kesehatan kita, sehingga semoga kita dijauhkan dari virus tersebut. Lalu ayyuhal ikhwah, masa-masa sulit semua orang akan merasakannya. Dan masa sulit tersebutlah yang membuat kita lebih dewasa daripada sebelumnya. Kita bisa menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Sudah menjadi sunatullah bahwa orang-orang itu akan selalu diuji dengan ujiannya masing-masing. Kita ketahui bahwa Nabi tidaklah mudah menghadapi ujiannya. Para sahabat, para syuhada, dan lain sebagainya. Mereka tidaklah mudah untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Lalu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita harus selalu meyakinkan diri. Kita harus selalu beroptimis dan berhusnudzon kepada Allah. Bahwa masa pandemi sekarang bukanlah sebuah musibah yang harus kita sesali. Akan tetapi musibah yang harus kita cari ibrahnya. Kita harus banyak belajar. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita mengira bahwa sesuatu yang kita cintai itu baik kepada kita, akan tetapi Allah lebih mengetahui ketika itu hal yang nyatanya realitasnya adalah hal yang buruk, maka kita harus menerimanya. Yang kedua adalah wa asa an tuhibbu syai'a wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Barangkali yang kalian kira benci itu ternyata baik di hadapan Allah. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan barangkali apa yang kalian cintai itu ternyata buruk di sisi Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Semua orang di dunia ini sangat benci dengan keadaan seperti ini, di mana rutinitas kita dibatasi, di mana bahkan kita sekolah pun harus dirumahkan. Bahkan hal-hal yang bersifat penting pun seperti berbelanja kita harus dibatasi. Semua orang rasanya ketika kita tidak melihat ayat tersebut kita akan frustasi. Tapi yakinlah bahwa Allah selalu memberikan jalannya yang terbaik. Lalu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita seorang yang beriman,
kita selalu mempunyai pegangan, yaitu Allah Ta'ala. Di dalam surat Al-Fatihah, bahkan setiap hari kita memintanya, tak kurang minimal 14 kali kita sebut di dalam surat tersebut. Di dalam surat Al-Fatihah, di dalam sholat yang kita lakukan, kita meminta petunjuk kepada Allah. Dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Wahai Rabb, berikanlah kami jalan petunjuk. Jalan yang seperti apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang Engkau berikan nikmat di dalamnya. Jalan yang telah Engkau berikan kepada umat-umat sebelum kita. Di sini para mufasir mengartikan siapa itu mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, mereka adalah minan nabiyyin, para nabi. Yang kedua adalah minas siddiqin, orang-orang yang jujur, Yang ketiga adalah minas sholihin, orang-orang soleh. Yang terakhir adalah minas syuhada. Jadi an'amta 'alaihim, jalan yang diberikan kenikmatan oleh Allah kepada mereka itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah para nabi, yang kedua adalah para siddiqin, yang ketiga adalah para sholihin, yang terakhir adalah para syuhada. Sudah kita ketahui bersama bahwa ujian para nabi bukanlah ujian yang mudah untuk dilalui oleh manusia biasa. Mereka diuji daripada keluarganya, hartanya, waktunya, jiwanya, psikisnya, dan lain sebagainya. Sehingga pantaslah mereka untuk mendapatkan kenikmatan Allah, yaitu berupa surga. Lalu yang kedua adalah para siddiqin, orang-orang yang jujur. Kita ketahui bersama bahwa gelar as-siddiq adalah gelar yang diberikan kepada Abu Bakar rahimahullah, bahwa beliau sudah membenarkan peristiwa apa yang telah dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau mendapatkan gelar tersebut, dan beliau adalah orang yang selalu senantiasa menemani Rasulullah semasa berdakwahnya, sehingga beliau adalah orang yang merasakan ujian apapun yang dihadapi oleh Rasulullah, sehingga pantaslah ia mendapatkan nikmat yang Allah berikan, yaitu berupa surga. Lalu yang ketiga adalah para sholihin. Kita ketahui bersama bahwa orang-orang soleh juga tidaklah mudah ujiannya. Mereka demi memperjuangkan keimanan mereka kepada Allah, mereka rela untuk difitnah, mereka rela dipenjarakan tanpa sebab, mereka rela untuk dibunuh secara cuma-cuma oleh orang kafir demi mempertahankan keimanannya. Bahkan kita ketahui bersama bahwa para sahabat Rasulullah, orang-orang sebelum kita, mereka diuji keimanannya, mulai daripada mereka dibunuh, lalu ditindih badannya dengan batu yang sangat besar luar biasa. Demi apa? Demi janji Allah, yaitu surga. Yang terakhir adalah para syuhada. Sudah kita ketahui bersama bahwa syahid adalah cita-cita semua orang muslim dan mukmin untuk bisa mendapatkannya, yaitu mati dengan cara yang indah. Yaitu apa? Memperjuangkan agama Allah dengan cara berperang. Semua orang menginginkan bisa mati syahid, akan tetapi dalam pengamalannya sangatlah susahnya luar biasa. Kita harus betul-betul menjaga keimanan kita. Kita rela meninggalkan sanak saudara kita. Kita merelakan harta kita. Kita merelakan waktu bermain kita hanya untuk memperjuangkan agama Allah. Sehingga pantaslah para golongan tersebut, empat golongan tersebut untuk mendapatkan nikmat Allah, yaitu surga Allah yang sudah dijanjikan. Sehingga ayu al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita harusnya senantiasa di masa-masa sulit seperti ini, kita harus tetap fokus, kita harus tetap optimis dan tetap berhusnudzon kepada Allah. Apapun yang terjadi kepada kita, kita harus yakini bahwa itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Kita yakini bahwa hal itu akan merubah kita menjadi manusia yang lebih baik dan manusia yang lebih bertakwa di sisi Allah Ta'ala. Mungkin seperti itu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan kita imun
di masa-masa sulit seperti ini. Askurukum ala husni ihtimamikum wa ijtimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.